Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita demikian banyak dan tidak terhitung jumlahnya, bahkan macamnya pun tidak terhitung apalagi jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dalam urusan dunia, apalagi urusan kebaikan agama kita, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka apa saja nikmat yang ada kepadamu, maka semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita menggunakannya untuk kebaikan, kita menampakkannya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita akan usahakan untuk memanfaatkan, menggunakan nikmat tersebut di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah perkara yang tercela dalam agama, bahkan ini bisa bernilai pahala di sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, maka fahaddits, ceritakanlah, artinya fa'adhhir, tampakkanlah, perlihatkanlah dalam rangka mensyukurinya. Maka di sini kaum muslimin rahimakumullah, ada sebagian orang yang salah memahami dengan mengatakan bahwa dalam memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita harus memilih yang paling jelek dan paling buruk, misalnya dalam makanan atau minuman atau dalam berpakaian atau berpenampilan. Ini semua adalah pernyataan yang tidak benar, ya. Kita diperintahkan, bahkan disyariatkan untuk memakai pakaian yang baik, pakaian yang indah, meskipun tidak selalu demikian, sepanjang itu tidak berlebih-lebihan, tidak sampai menyombongkan diri atau tujuannya merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah, dan Dia mencintai keindahan, yang tentu keindahan tersebut digunakan untuk mendukung hal-hal yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketentuan syariatnya. Oleh karena itulah di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada sebesar sebiji debu dari kesombongan. Ketika mendengar hadis ini, ada seorang sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, sesungguhnya masing-masing kita senang memakai pakaian yang indah, pakaian yang baik, alas kaki atau sendal, sepatu yang indah. Apakah ini termasuk kesombongan? Begitu maksudnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah Subhanahu Wa Taala itu maha indah. Allah mencintai keindahan. Allah Subhanahu Wa Taala maha indah dan Dia mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi maksudnya, Rasulullah tidak maksud orang yang memakai pakaian yang indah atau memakai fasilitas yang indah selama itu sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan, tidak sampai melampaui batas, juga tidak untuk menunjukkan kesombongan diri, merendahkan orang lain. Itu diperbolehkan di dalam agama. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih mempraktekkan hal ini ketika menyambut tamu, orang-orang yang datang belajar agama, utusan-utusan dari kabilah-kabilah Arab yang datang bertanya tentang masalah agama, diutus untuk disampaikan kembali kepada masyarakat di kampung mereka. Maka Rasulullah SAW menyambut mereka dengan penampilan yang terbaik. Oleh karena itu, ketika kita memakai pakaian yang indah atau berpenampilan indah dalam rangka misalnya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita misalnya melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di hari Jumat, bahkan ketika melaksanakan sholat 5 waktu, ini berarti kita menampakkan keindahan ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka atau cinta melihat, Allah senang ketika melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkannya kepada hambanya. Yakni ketika seorang hamba memakai pakaian yang indah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, apalagi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perkara yang terpuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, yang tadi kita katakan kesalahan sebagian orang yang menganggap misalnya zuhud itu harus dengan pakaian yang compang-camping, yang kotor, penampilan yang dekil, ini tidak benar. Ya, meskipun kalau seandainya orang memakai hal tersebut karena itu yang dipunyainya, ya, bukan juga merupakan celaan, tetapi tidak harus identik yang namanya sifat zuhud yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya identik dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak indah, tidak demikian. Bahkan kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hakikat zuhud bukanlah seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanyakan tentang masalah zuhud, maka beliau mengatakan ya, tentang hakikat zuhud, qasrul amal, tidak panjang angan-angan terhadap urusan dunia. Kita memakai pakaian yang indah, tapi bukan ini yang mendominasi hati kita. Ini sekedar kita menampakkan dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti seseorang itu dikatakan zuhud kemudian penampilannya seperti itu, ya. Kita contohkan saja para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in seperti Umar ibn Khattab, yang beliau adalah contoh teladan, termasuk teladan zuhud yang sempurna. Bagaimana beliau dalam penampilannya, bagaimana badannya beliau yang tegap dan kuat, bagaimana beliau tenaganya kuat ketika berbicara dengan suara yang keras. Pernah disebutkan dalam sebuah kisah, Aisyah radhiyallahu taala anha melihat sekelompok pemuda yang sedang berjalan. Pemuda-pemuda ini usianya masih muda, tapi penampilan mereka dekil, kelihatan lemas dan loyo. Kemudian jalan mereka pun jalan seperti orang yang benar-benar tidak memiliki tenaga. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, "Man haula?" Siapa mereka-mereka itu yang penampilannya seperti itu? Maka dijawab oleh orang ini, "Haula'in nusak." Mereka itu yang disebut sebagai ahli ibadah. Mereka itu kelihatan lemas karena berpuasa, kemudian sholat malam dan seterusnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha yang pernah bertemu dengan orang-orang yang merupakan contoh zuhud yang sejati, langsung mencontohkan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wallahi laqad kana Umaru idza takallama asma'a, wa idza masya asra'a, wa idza daraba auja'a, fakana huwa nasik radhiyallahu anhu." Sungguh demi Allah, dulunya Umar ibn Khattab kalau beliau itu berjalan maka langkahnya tegap. Kalau berbicara suaranya keras, terdengar orang. Kalau dia menerapkan hukuman, maka ketika mencambuk, maka cambukannya benar-benar kuat. Sehingga yang menerima hukuman merasakan sakit. Ini menunjukkan kekuatan fisik beliau. Padahal dia adalah ahli ibadah yang sejati. Oleh karena itu tidak boleh kita mengambil pemahaman tentang makna agama ini, ya, dari selain petunjuk yang sempurna dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka dalam hal ini pengertian zuhud sekali lagi tidak identik dengan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang terlihat lusuh, dekil dan seterusnya. Akan tetapi justru yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah ketika seseorang sekali-sekali atau tidak sering-sering juga menampakkan bekas-bekas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dalam rangka mensyukurinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita semua dalam ketaatan, menjaga kita, menjauhkan kita dari segala keburukan. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.